Hari ini kita akan membahas mengenai mengawal keselarasan pilkada serentak dengan manajemen perencanaan pembangunan tahun 2024-2029. Ya, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada ini hanya mengatur coblos serentak di tahun 2024 nanti. Padahal kalau kita melihat begitu ya pengalaman sebelum-sebelumnya, selalu ada sengketa dalam pemilu atau hasil pemilu tersebut. Nah, jika ini terjadi, otomatis tidak akan ada tujuan yang bisa tercapai untuk pilkada di tahun 2024. Untuk itu perlu adanya aturan baru yang mana diajukan untuk melantik seluruh kepala daerah baru secara serentak. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan membahas dalam webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin memberikan pendapat ataupun juga pertanyaan, boleh langsung saja nanti memberikan pertanyaan di sesi tanya jawab. Selanjutnya saya undang Dr. Andes Gus Pardi Gaus, MSI, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PAN. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya yang sangat padat untuk bergabung bersama kami. Silakan Pak, waktunya 15 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati Profesor Muhammad Adinda Sayang Gagah. Siap, Kakanda. Seluruh para narasumber yang luar biasa, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara yang melaksanakan seminar atau urun rembuk yang membicarakan persoalan-persoalan tentang kepilkadaan. Artinya adalah bahwa pilkada itu bukan hanya kepentingan DPR, bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi itu adalah merupakan kepentingan seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara. Bagaimanapun tentu kita berharap bagaimana pilkada ini berjalan dengan sukses, aman, dan lancar, dan bagaimana pula pelaksanaan pilkada itu dilakukan secara luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian kita juga berharap bahwa pelaksanaan daripada pilkada itu dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun. Bagaimana keterpilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan gubernur, adalah betul-betul merupakan keinginan harapan dari masing-masing masyarakat yang memilihnya. Bukan karena tekanan, bukan karena intimidasi, bukan karena giringan, dan bukan pula karena adanya money politik dan juga janji-janji. Dan kita berharap kepada pemilih, tolong dikuliti dulu siapa-siapa kandidat yang akan kita pilih. Bagaimana track record daripada masing-masing kandidat itu. Jangan ibarat mengambil kucing dalam karung. Itu yang saya sampaikan terhadap persoalan untuk memimpin bangsa dan negara, begitu juga kepala-kepala daerah. Karena bagaimanapun, kalau seandainya kita salah pilih, tentu berakibat fatal terhadap apa yang menjadi keinginan harapan masyarakat. Oleh karena itu, kita terpaksa menunggu 5 tahun lagi untuk menentukan orang yang kita harapkan. Oleh karena itu, ini penting bagi semua anak bangsa, dimanapun berada, tentu kita berhadap perlu adanya pendidikan politik, perlu adanya pencerahan, perlu adanya kepedulian. Jangan abai, jangan nanti dikatakan saya tidak perlu memilih, saya karena ada kesibukan dalam lain sebagainya. Satu suara sangat menentukan. Oleh karena itu, tentu kita berharap partisipasi pemilih adalah bagian juga daripada keberhasilan pelaksanaan daripada pilkada itu.
Oleh karena itu kita berharap kepada seluruh elemen masyarakat, kita menghimbau melakukan sosialisasi dan lain sebagainya untuk mengajak semua masyarakat. Kemudian di sisi lain tentu panitia yang berada di TPS jangan pula membuat birokrasi yang berbagai macam. Saya sudah 5 periode maju dan mengamati terhadap pelaksanaan pilkada ini. Ada juga di pelaksanaan itu birokrasi yang mempersulit para pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya ini. Sebetulnya yang punya kepentingan sebetulnya adalah kita, bukan masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang malah abai, malah tidak peduli. Oleh karena itu kewajiban kita bersama untuk mengajak, memberikan edukasi dan lain sebagainya kepada para pemilih. Oleh karena itu tentu saya berharap tadi kepada pemilih saya mengatakan kita harus menjadi pemilih cerdas. Jangan mau gara-gara amplop 20.000, 50.000 dan lain sebagainya, kita menggadaikan diri kita untuk memilih orang yang tidak pas. Oleh karena itu dari jauh-jauh hari pendidikan politik ini perlu pencerahan dan lain sebagainya, akses juga harus dibuka. Dan kepada penyelenggara juga harus bekerja secara profesional. Bicara tentang bagaimana aturan-aturan main itu dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hari ini kita melihat mudah-mudahan pada pelaksanaan pilkada ke depan, coba bayangkan apa yang terjadi terhadap persoalan yang ada pada KPU, apa pula yang terjadi pada pelaksanaan timsel hasilnya, di mana kemarin ini sesuatu yang menurut hemat saya, sesuatu yang tidak perlu terjadi lagi. Pelaksanaan tes timsel yang sudah ditetapkan oleh timsel akan ditetapkan tanggal 12, 14, 15, kemudian akhirnya tidak jadi dilaksanakan keserentakan dalam pengumuman dan pelantikan. Ini juga adalah bagian daripada keberhasilan atau wibawa daripada Bawaslu itu sendiri. Oleh karena itu, ini mungkin jadi referensi bagi Bawaslu, referensi bagi KPU, bagaimana pelaksanaan nanti pada pelaksanaan pilkada itu bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku, jangan diintervensi oleh pihak manapun, termasuk saya sebagai anggota Komisi 2. Oleh karena itu, ini artinya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana pemilu ini penting juga. Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengkritisi diri kita sendiri. Gunanya apa? Untuk perbaikan, untuk kesempurnaan. Itu tandanya apa? Masyarakat peduli, masyarakat sayang kepada penyelenggara pemilu. Gunanya apa? Supaya pelaksanaan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkesan pada hari ini, KPU itu diindikasikan tidak independen, KPU diindikasikan beserta Bawaslu diintervensi oleh pihak manapun, dan juga ada penumpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kesan itu harus dikikis habis. Ini bahagian juga daripada apakah pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah penyelenggara pemilu itu melaksanakan secara profesional, apakah dia itu tidak diintervensi oleh apapun, apakah dari pemerintah, apakah dari DPR, apakah dari partai politik. Saya sebagai politisi, sebagai anggota DPR, tentu kita berkehendak agar penyelenggara ini bebas dari segala tekanan, bebas dari segala intimidasi, bebas dari segala titipan dan lain sebagainya. Bagaimana? Kalau penyelenggara saja tidak independen, kalau penyelenggara saja dia itu bisa diintervensi, tentu akhirnya hasil yang didapatkan dari pemilu itu atau pilkada itu
akan dipertanyakan oleh masyarakat. Saya yakin kan kualitas daripada pelaksanaan pemilu dan pilkada itu tidak sebagaimana kita harapkan, sebagaimana yang saya katakan juga ketika bagaimana para pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas, bukan digiring, bukan diintimidasi, bukan dikarenakan serangan fajar dan lain sebagainya. Artinya adalah bahwa seluruh elemen masyarakat, apakah pemilih, penyelenggara pemilu, partai politik, dan seluruh elemen bangsa berupaya punya beban, punya tugas, punya kewajiban. Bagaimana kualitas daripada pelaksanaan pilkada itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kita berharap bahwa pilkada itu tidaklah pemilu atau pilkada yang seremonial, kemudian pilkada yang dilakukan secara prosedural, bukan itu. Tetapi substansi daripada hasil dari orang-orang yang akan kita pilih itu adalah betul-betul orang yang bisa merubah bangsa dan negara ini. Apakah di kabupaten, di kota, provinsi. Sebab ini kita harus berfastabikul khairat, berlomba-lomba untuk bagaimana mencari kebaikan dari semua lini kehidupan. Kita mencari sosok yang mampu merubah kehidupan bangsa dan negara, merubah masyarakat, apakah persoalan pendidikannya, kesehatannya, masalah kesejahteraannya, supremasi hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksudkan, bukan hanya mencari jabatan, tetapi amanah untuk mengaktualisasikan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apalagi Pancasila dan lain sebagainya. Terlalu panjang untuk saya ungkapkan bagaimana kita ke depan ini. Perlu ada perubahan yang signifikan. Jadi jangan hanya seremonial. Cobalah lihat, bayangkan, saya sedih bahwa kita dengan Korea Selatan, merdekanya pada tahun yang sama, bulan yang sama. Bagaimana jarak yang luar biasa antara negara kita dengan Korea itu. Apa bedanya dengan kita? Ini juga harus menjadi cimeti bagi kita. Oleh karena itu, kita harus memilih orang-orang baik di bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang betul mengabdikan dirinya dan tidak mementingkan proyek untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan. Kebanyakan, coba lihat, saya miris dimanapun baik di daerah saya, di dapil saya, ataupun dimanapun saya melakukan kunjungan kerja, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepala daerah itu untuk apa? Kan saya katakan tadi, untuk mensejahterakan, untuk meningkatkan pendidikan, bagaimana kesehatannya bagus, bagaimana sarana prasarana jalan dan sebagainya. Begitu juga pasar-pasar. Itu yang menjadi tugas daripada kepala daerah. Bukan hanya secara dia gagah-gagahan menjadi kepala daerah, kemudian dia memberikan sambutan. Bukan itu dari substansi daripada kita memilih orang-orang itu untuk diamanahkan menjadi kepala daerah. Tetapi sebetulnya adalah dia punya beban yang sangat berat kalau memang dia hayati apa yang akan dia laksanakan manakala dia terpilih sebagai kepala daerah itu. Oleh karena itu, kita juga ikut salah kalau seandainya pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan itu. Oleh karena itu, di hulunya kita harus mempersiapkan diri, apakah pelaksana, orang-orang yang punya hak pilih, kemudian bagaimana pula dia keterpilihannya itu sesuai dengan ketentuan yang peraturan berlaku, dan juga kepada si terpilih juga harus punya komitmen untuk bahwa dia ini orang yang diamanahi oleh masyarakat terhadap keterpilihannya itu adalah tumpangan yang harus saya pertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada konstituen, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah. Kalau itu yang menjadi dasar bahwa dia mau dan melaksanakan tugas-tugas itu, saya yakin dan percaya
bangsa dan negara kita ini akan menjadi makmur, akan menjadi sesuai dengan azas keadilan, pemerataan pembangunan, kemudian pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan harapan. Malah masalah pendidikan, coba lihat bagaimana. Jadi terlalu panjang juga saya ungkapkan, saya ingin juga menyampaikan persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan lain sebagainya. Inilah yang menurut hemat saya perlu kita berikan wawasan, perlu kita melakukan sosialisasi, dan perlu juga kita mendorong para pemilih, begitu juga masyarakat, begitu juga kepada bapak-bapak kita yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Mudah-mudahan harapan dan keinginan kita bersama itu akan menjadi kenyataan dan kita berikhtiar untuk itu, dan juga dibarengi mudah-mudahan Allah akan membuka jalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita, orang-orang yang terpilih menjadi kepala daerah dimanapun berada, apakah sebagai kepala bupati, wali kota, dan gubernur. Barangkali itulah beberapa sekelumit dari kontribusi saya terhadap pemikiran-pemikiran apa yang sudah disampaikan juga oleh Adinda Muhammad yang sudah jadi profesor doktor yang saya banggakan ini. Begitu juga kawan lain, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Pardi. Saya hari ini sedang berduka, kakak kandung saya meninggal dan saya sedang ziarah di tempat duka hari ini. Saya masuk ke kamar, Pak. saya bertanya dengan Bapak Ibu. Turut berduka, Abang. Turut Berduka Bapak yang sebesar-besarnya. Izin Pak Gus Pardi, Anda sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, boleh ditegaskan lagi terkait kepala daerah yang nantinya akan diprediksi kosong nih Pak semuanya di 1 Januari 2025. Apakah Bapak setuju pilkada lebih baik dimajukan saja di bulan Agustus atau September 2024 karena memang sudah terlanjur undang-undangnya mengatur coblos di bulan November 2024? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 2016 dan juga kesepakatan kami di Komisi 2 bersama pemerintah, bahwa pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dan ini adalah merupakan pilkada serentak pertama yang kita lakukan. Karena apa? Berdasarkan pengalaman, review yang kita lakukan, banyak persoalan kalau pelaksanaan itu seperti yang lalu. Jadi artinya apa? Keserentakan itu yang kita lakukan, ini sudah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan. Memang kami kemarin ini belum sampai 1 minggu, kami dengan Menteri Komisi 2 bersama Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, memang ada wacana-wacana yang beliau ungkapkan dan tidak perlu saya sampaikan pada hari ini. Yang penting yang sudah berita-berita saya di media kemarin-kemarin ini adalah tentang tidak hanya persoalan keserentakan pilkada yang perlu kita bicarakan, tetapi juga adalah tentang keserentakan rentang waktu pelaksanaan pelantikan. Gunanya apa? Sebagaimana judul kita pada hari ini, gunanya adalah bagaimana menyahut manajemen perencanaan pembangunan 2024-2029 itu. Bagaimana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota saling bersinergi. Oleh karena itu, saya sudah menyampaikan di berbagai mass media agar kita buat aturan main yang berkaitan terhadap pelaksanaan pelantikan itu. Di mana dalam hal ini memang ini ranahnya tidak hanya berada pada tugas DPRD bersama pemerintah, tetapi juga ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi, manakala ketika pelaksanaan pilkada itu ada gugatan yang disampaikan oleh orang yang kalah, pasti yang mengajukan gugatan pasti orang yang kalah. Oleh karena itu, kita akan melakukan konsultasi, kita akan melakukan pembicaraan dengan Mahkamah Konstitusi, bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ada aturan-aturan main, sehingga apa? Ada batasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk
mengadili untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang sengketa pilkada ini. Sehingga apa? Diberi waktu. Misalkan kita lakukan MOU dengan pihak Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan 1 atau 2 bulan dari pelaksanaan pencoblosan ketika pilkada dilakukan. Lalu ada juga rentang pelantikan, kesiapan dari daerah masing-masing. Soalnya menurut hemat saya ini sudah ada referensi dan Profesor Muhammad sangat tahu pelaksanaan pelantikan DPRD Kabupaten Kota bisa diatur. Artinya apa? Keserentakan rentang waktu DPRD Kabupaten Kota itu diberikan ruang sebelum September. Saya dulu 3 periode di DPRD Sumbar. Pelantikannya sudah 3 periode saya di DPRD Sumbar dilantik tetap pada tanggal 28, tidak bergeser. Kenapa hal-hal yang positif pelaksanaan pelantikan yang ada di DPRD ini juga bisa kita laksanakan juga pelantikannya keserentakan rentang waktu, bukan pelaksanaannya tepat waktu pelaksanaannya sama dengan pilkada, enggak, diberikan ruang rentang waktu. Apakah 1 bulan, 2 bulan, setelah itu tidak ada lagi namanya gonjang-ganjing untuk mengajukan lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Akhirnya berlarut-larutlah pelantikan ini, sehingga apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang manajemen perencanaan pembangunan itu menjadi kendala. Kenapa? Mereka tidak start sama dengan kabupaten kota yang lain, provinsi yang lain, kemudian presiden dan wakil presiden lain. Ini adalah juga bahagian untuk mensinergikan pembangunan nasional, kabupaten kota, dan lain sebagainya. Persoalan tentang masalah apakah pemilu kita ini dipercepat atau tidak, ini memang kami antara Komisi 2 bersama Menteri Dalam Negeri sudah melakukan perbincangan-perbincangan itu. Memang ada dinamika yang terjadi di antara kami yang ada di fraksi, yang kemarin itu hanya kapoksi bersama pimpinan, diundang oleh Pak Menteri, dan saya tidak ingin untuk mengungkapkan pada forum yang menurut hemat saya belum pas untuk saya ungkapkan. Tetapi memang ada kecenderungan dari pihak pemerintah bagaimana dilakukan percepatan pelaksanaan daripada pilkada. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kita dalam menetapkan tahapan-tahapan pemilu bersama pilkada itu sudah sangat gigit dilakukan oleh pemerintah, DPR bersama penyelenggara pemilu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, bukan kita gampang untuk menetapkannya. Ada referensi pengalaman ketika pemerintah pemilu, dan Dr. Muhammad ketika itu masih sebagai ketua DKPP ikut terlibat dalam pembahasan itu tentang kenapa kita menetapkan pemilu 14 Februari 2024 dan kenapa kita melaksanakan pilkada 27 November 2024. Gunanya apa? Itu jangan berhimpitan antara pelaksanaan pemilu dengan pelaksanaan pilkada. Kemudian memang ada bincang-bincang juga kami dengan Pak Menteri dalam rangka sinergitas ini. Cuman ada juga kawan-kawan yang berbicara, walaupun dilaksanakan di bulan November, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita menata pelaksanaan pelantikan itu tidak berlarut-larut. Misalkan taruhlah bulan November, kemudian diberikan waktu sengketa dan lain sebagainya 1 atau 2 bulan, paling lambat Februari tidak ada lagi kepala daerah yang tidak dilantik. Artinya startnya sama. Inilah gonjang-ganjing ini, dinamika ini adalah sesuatu menurut hemat saya, suatu keniscayaan. Nanti kita carikan jalan berdasarkan musyawarah mufakat, apakah tetap kita akan melaksanakannya di tanggal 27 November itu atau dimajukan dengan berbagai alasan. Ini tentu tergantung kepada fraksi-fraksi yang ada di Komisi 2 bersama pemerintah, dan apa hasil daripada itu kita tunggulah tahapan-tahapan yang insya Allah akan kami diskusikan antara Komisi 2 bersama pemerintah.
Baik, kita tunggu dan kawal bersama bagaimana proses negosiasi untuk memutuskan kebijakan yang paling pas begitu ya Pak Gus Pardi. Ya, Pak Gus ya. Pardi, sekali lagi saya moderator mewakili MIPI dan juga peserta mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Pak Gus Pardi. Terima kasih banyak di tengah kedukaan yang mendalam masih luar biasa sekali memberikan ilmunya kepada kita semua, sharing diskusi kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Gus Pardi. Mohon mundur diri ya. Baik. Kawan-kawan Terima para kasih, narasumber dan terkhusus Profesor Muhammad. Salam Siap. buat keluarga dan Baik. kawan-kawan. Sehat selalu Bang. Ya, Sehat selalu selamat. Kanda. Siap. Wah, berkata.